Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Sobibor. Film ini didasarkan pada kisah nyata yang terjadi pada tahun 1943 di kamp konsentrasi Sobibor. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan ribuan tawanan perang dengan mayoritas yang berasal dari warga sipil turun dari sebuah kereta untuk ditempatkan di kamp Sobibor Nazi Jerman. Kamera terfokus pada seorang pria dan wanita cantik yang masuk dalam rombongan. Tentara Nazi menjanjikan kehidupan baru yang lebih baik bagi mereka. Tawanan ini kemudian disortir dan dipisahkan sesuai dengan jenis kelamin dan keahlian mereka. Dari mulai pengrajin perhiasan, tukang jahit baju, hingga sol sepatu. Tawanan yang memiliki keahlian itu akan dipekerjakan oleh pasukan Nazi di kamp ini. Sementara itu, para wanita yang tidak memiliki keahlian dilucuti pakaiannya untuk dimandikan. Mereka lalu dimasukkan ke sebuah ruangan, kemudian petugas menyalakan keran airnya yang ternyata adalah gas beracun. Kejamnya tentara Nazi diperlihatkan di sini. Ratusan tawanan wanita ini dibantai dengan kejamnya. Kamp Sobibor mendapat penjagaan yang sangat ketat. Di sekelilingnya dipasangi kawat berduri dengan pengawasan siang dan malam dari atas menara. Kebanyakan dari penghuni kamp ini adalah bangsa Yahudi yang kala itu sangat dibenci oleh Nazi. Suatu malam, seorang tahanan Rusia bernama Sasha serta rekannya mencoba melarikan diri. Namun, karena ketatnya penjagaan malam itu, mereka batal melakukannya. Di dalam sebuah ruangan, terlihat banyaknya harta rampasan perang yang dilakukan pasukan Nazi, terutama ribuan perhiasan yang sangat berharga. Beberapa tahanan yang memiliki keterampilan seputar emas dan perhiasan dipekerjakan di sini. Seluruh harta benda ini menjadi milik Reich Jerman. Seorang perwira bernama Wagner begitu bangga dengan beberapa batu ali yang coba dia sematkan di jarinya. Bahkan dia meminta Wolf untuk mendokumentasikan dirinya saat memakai perhiasan tersebut. Tiba-tiba komandan kamp ini datang dan melihat tingkah konyol yang dilakukan Wagner. Jacob adalah salah seorang tahanan yang memiliki keahlian membuat perhiasan. Kekasih Sasha yang bernama Luka menyayangkan aksi yang dilakukan Sasha saat mencoba kabur dari kamp ini. Padahal itu sangat membahayakan dirinya. Tak lama kemudian, beberapa tahanan terkena ranjau saat mencoba melarikan diri dari kamp ini. Pasukan Nazi tidak akan mentoleransi setiap percobaan kabur yang dilakukan tawanannya. Mereka kembali menunjukkan tindakan keji dengan mengeksekusi mati setiap orang ke-10 dari barisan tawanan.
Saat kejadian ini, Sasa menatap tajam kepada komandan Nazi yang mengisyaratkan suatu hari nanti dia akan membalas dendam perbuatan mereka. Para tawanan sebenarnya sudah melakukan rencana pemberontakan. Seorang pria Belanda bernama Joseph Jacobs yang memiliki latar belakang perwira militer Angkatan Laut dipilih sebagai pimpinan. Namun, rencana mereka gagal setelah pengawas Berliner melaporkan hal ini. Meskipun Joseph sudah disiksa selama 2 hari, namun dia tetap menjaga rahasia mereka. Seorang tawanan bernama Shelby tidak segan-segan diberi hukuman cambuk jika menolak keinginan dari tentara Nazi. Terungkap, Sasa dipindahkan dari Camp Minsk setelah terbukti mencoba melarikan diri hingga mengakibatkan beberapa rekannya terbunuh. Tak puas dengan menyiksa tahanan, Sasa yang sedang bertugas menebang pohon dipaksa sang komandan untuk membelah tugu pohon selama 5 menit. Jika gagal, dia akan mengeksekusi mati lagi setiap orang ke-10. Beruntung, setelah berjuang sekuat tenaga, dalam waktu 4,5 menit, Sasa berhasil melakukannya. Malam itu, seorang tahanan meminta Sasa untuk memimpin pemberontakan. Tiba-tiba, sekelompok tahanan lain datang menghajar mereka karena tidak ingin eksekusi kembali terjadi. Giliran Jacob yang masuk ke dalam barak dengan luka di sekujur tubuhnya. Shlomo yang dijuluki si tangan emas tidak kuat lagi menahan penderitaan ini. Pasukan Nazi telah membakar 100 orang tawanan. Setelah itu, dia ditugaskan untuk membuat pin dari gigi emas yang dibawa Wegler dari rahang manusia yang masih utuh. Kekejaman Nazi seakan tidak berujung. Sebuah kereta berhenti di Camp Sobibor. Dan ini yang terlihat dari salah satu pintu gerbongnya yang terbuka. Di antara ribuan mayat dari tahanan itu, salah satunya masih hidup. Leo dipanggil untuk berbicara dengan tahanan itu, namun seorang perwira Nazi langsung menembaknya. Terungkap, ribuan mayat itu berasal dari Camp Belzec yang hancur akibat serangan Uni Soviet. Sebelum tewas, tahanan itu berkata, elemen yang artinya balaskan dendam kami saudaraku. Kini, mereka berada di antara pilihan yang sulit. Menunggu kepastian tentara merah Rusia menghancurkan kamp ini atau melakukan perlawanan sebelum tentara Nazi membantai habis seluruh tawanan. Sasa mengajak rekan-rekannya melakukan perlawanan, dimulai dari 12 perwira mereka dengan persenjataan yang ada. Setelah itu, mereka akan merebut persenjataan milik tentara untuk melakukan perlawanan lebih jauh. Selma yang ditugaskan Sasa untuk mencuri peluru terciduk oleh pengawas Berliner. Tak ada pilihan. Untuk menutupi misi mereka, pengawas Bzetsky yang kini bergabung dengan Sasa langsung menghabisinya. Sasa dan timnya memaparkan rencana penyerangan ini. 9 perwira akan digiring untuk masuk ke bengkel dan tugas ini akan dilakukan seorang bocah bernama Thomas untuk menghindari kecurigaan tentara. Tim membagi tugas untuk menghabisi mereka secara serentak di posisinya masing-masing. Tiba-tiba sirine berbunyi. Dan itu artinya seluruh tahanan harus berkumpul di lapangan. Begitu menegangkan, pasukan Nazi menggunakan masker anti gas beracun kemudian menembakkan senjata mereka ke udara.
dan tertawa di atas penderitaan tawanan yang mereka anggap seperti sedang ngangon domba. Malam harinya, pasukan Nazi mengadakan pesta dengan menjadikan tawanan sebagai media hiburan mereka. Sambil dipecut, tawanan dipaksa berlari dengan menarik gerobak. Tak sampai di situ, Wegler dengan seenaknya menembak salah satu tahanan. Shelby dipecut hingga berpuluh-puluh kali. Bahkan Thomas dipaksa membersihkan sepatu boot milik tahanan yang sudah jelas mati. Perlakuan mereka sudah tidak manusiawi lagi. Naas bagi Jacob yang meminta istrinya dikembalikan, dia dibakar hidup-hidup. Melihat penderitaan mereka, Sasha sudah tidak sanggup lagi. Dia meminta kepada komandan camp untuk menghentikan semua ini. Karena berani melawan, Sasha dihukum untuk berlari membawa si jenderal di atas gerobaknya. Setelah pesta itu usai, Sasha terkulai lemas tidak berdaya. Luka berusaha untuk membangunkannya. Hari pembalasan pun tiba. Tim berada di posisinya masing-masing. Sebuah pisau sengaja diasah hingga tajam untuk senjata mereka. Sasaran pertama mereka adalah Berliner. Thomas mengajaknya untuk ikut ke dalam bengkel dan melihat jaket kulit yang khusus dibuat untuknya. Ketika dia melepas pistol, saat itulah Moses langsung mengeksekusinya. Giliran si fotografer Wolf, Thomas kembali mengajaknya ke bengkel. Saat dia mencoba jaket itu kemudian memotretnya, ini yang terjadi. Sasaran ketiga berlanjut. Seorang tentara dibawa ke bengkel sepatu boot. Ketika dia duduk untuk mencoba sepatu lehernya, giliran Shlomo yang berpura-pura memberikan pin emas kepada seorang prajurit yang bertugas menjaga gudang senjata. Setelah menikamnya, Shlomo mengambil gigi emas si Nazi. Tim kemudian berkumpul di barak. Di balik kutangnya, Selma datang membawa amunisi, sedangkan Shlomo membawa beberapa senapannya. Sebelum serangan secara terbuka dilakukan, Shelby mengajukan diri untuk membunuh Beckman. Komandan camp menyalakan kembali sirine setelah dia menyadari kehilangan seluruh anak buahnya. Petugas jaga yang berada di atas menara langsung bersiaga. Entah apa maksudnya, komandan camp menembaki mesin sirine. Saat dia mempertanyakan keberadaan anak buahnya, tiba-tiba dari dalam barak, Shlomo menembak jenderal ini. Petugas melakukan serangan balasan dan saat itulah Sasha langsung bertindak. Pertempuran antara tahanan dan pasukan Nazi tidak terelakkan lagi. Ribuan tawanan segera melarikan diri dari kamp Sobibor ini. Gerbang utama yang menghalangi jalan mereka berhasil didobrak. Sementara itu, Thomas berusaha melepaskan kuda kesayangannya. Beberapa tahanan mengorbankan diri mereka demi membebaskan tahanan lainnya.
Naas bagi luka, dia tertembak oleh pasukan saat mencoba melarikan diri. Salah satu petugas menara berhasil dilumpuhkan kembali. Ledakan ranjau terjadi di seluruh area kamp Sobibor. Di akhir cerita, Shlomo berhasil keluar dari kamp mengerikan itu. Dia berlari seorang diri untuk mencari kehidupan baru yang lebih layak dan manusiawi. Namun setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Sobibor ini? Nah, seperti itulah kengerian dari tentara Nazi. Kesimpulannya, sekitar 600 tahanan yang tersisa di kamp melakukan pemberontakan dan berhasil membunuh hampir selusin petugas kamp. Sekitar 300 tahanan berhasil meloloskan diri. Sekitar 100 orang diantaranya kemudian tertangkap. Setelah pemberontakan ini, pemerintah Jerman membongkar pusat pembantaian ini dan menembak sebagian besar tahanan yang tersisa. Secara keseluruhan, pemerintah Jerman dan para kaki tangannya telah membantai sedikitnya 167.000 orang di Sobibor. Wah, emang udah gila, paling ngeri ini cerita. Namun untungnya ada yang meredakan kengerian itu, yaitu apa? Kopai, suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.